Subscribe YouTube Prayoga Sinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayoga Sinyo ya. Selamat datang di Day of Lampung yang ke-54, benar bukan? Ya, ke-54. Sesuai dengan thumbnail, lagi-lagi video 10 detik di awal. Kenapa saya tidak memasukkan semua? Karena copyright. Jadi teman-teman bisa nonton atau cari trailer lengkapnya di aplikasi ini, Bluelock. Sebuah animasi sepak bola yang cukup banyak pro kontranya karena banyak pakem sepak bola yang ditabrak, banyak pakem sepak bola yang di apa ya namanya ya, di langgar. Nah, itu. Awalnya saya ngikutin karena rame di sosial media kan soal Bluelock. Lalu saya ngikutin animenya. Awalnya seru banget. Pace-nya lama daripada kayak One Piece. One Piece itu kan pace-nya cepet. Lamban sih di awal, cuman untuk sesi ceritanya itu kan cepet tuh One Piece. Nah, si Bluelock ini lama. Dia tuh menyusun ceritanya itu di depan, terus memasukkan karakter-karakter barunya itu di mungkin mau ke tengah perjalanan, tengah cerita. Bluelock sendiri premisnya adalah mencari skuad terbaik dari striker terbaik. Dia mengambil semua posisi striker dari berbagai macam sekolah, kalau nggak salah, terus dieliminasi dengan cara PUBG, dengan cara Battle Royale. Akhirnya ketemu 11 lawan 11 dengan sistem yang sama tapi beda kelas. Maksudnya beda kelas adalah, jadi ada kelas apa gitu, pokoknya beda divisi lah itu ya. Bukan beda divisi juga sih, beda kayak penempatan doang. Jadi si pemeran utama ini di tempat A dengan battle royale beberapa orang, dia B ada battle royale beberapa orang, di C, pokoknya ada, kalau nggak salah ada empat titik gitu. Sama-sama battle royale dan ketemu 11 orang, lalu diadu udah ketemu 11, sudah diadu lagi, akhirnya ketemu dengan timnas Jepang. Nah, sampai situ aja. Saya tidak akan memberikan nama karakter ataupun jalur ceritanya seperti apa. Kira-kira premisnya seperti itu. Nah, Bluelock bagusnya adalah di jalan ceritanya doang. Animasinya busuk banget. Saya setuju nggak setuju sama Inu Pening kalau ada unsur jeleknya itu lebih besar, tapi bagi saya itu bagus karena ya anime apalagi selain anime sepak bola mana lagi yang seseru itu selain Tsubasa pada beberapa tahun yang lalu. Nah, hadirlah Bluelock di antara Naruto, One Piece, Kaiju, dan Boruto ini dan anime besar lainnya ya, memunculkan sebuah anomali kecil
dan pada awalnya dipuja bagus, akhirnya diolok-olok karena ya ada unsur lain dimasukkan ke sana. Kalau teman-teman nonton vlog di episode season 2 kalau nggak salah, itu ada pemeran antagonisnya memasukkan unsur biologi di sana. Memang benar kata Eno Bening, buat apa memasukkan itu, tapi si pengarang itu ingin mengasosiasikan semangat tempurnya itu dengan seperti itu, karena nggak ada mungkin keterbatasan kreatif ya, sehingga memasukkan hal lain diasosiasikan seperti sepak bola. Bagus bagus, jelek jelek, tapi ada edukasi selain sepak bola di sana, kira-kira begitu. Dan loncat beberapa tahun kemudian, besok ini Juli ya, iya, akhir Juli berarti ada dua film yang saya tunggu, yaitu Spider-Man Brand New Days dan Blue Lock. Iya, pokoknya satunya Juli. Iya, sama-sama Juli. Akhir bulan ini kalau nggak sih, berarti akhir bulan ini. Video ini dia sama seperti biasa ya, video ini diambil Maret dan saya bilangnya adalah Juli, uploadnya Juli kan. Berarti saya ngomongnya masa sekarang aja. Akhir bulan ini berarti Blue Lock tayang dan Spider-Man juga tayang. Saya utamakan Spider-Man dulu daripada Blue Lock karena saya nggak mau nih apa namanya, live action Blue Lock ini yang ekspektasinya sudah tinggi di kepala saya itu dihancurkan. Makanya saya memperbaiki mindset dulu untuk nonton Spider-Man yang sudah jelas bagus, itu lalu nonton Blue Lock yang kita nggak tahu nih kualitasnya seperti apa. Kalau dilihat dari trailernya, teman-teman kalau sudah lihat dari trailernya itu eh, ada beberapa kemiripan, tapi nggak plek ketiplek gitu miripnya. Kita ini aja, kita tunggu review saya di bulan Agustus, enggak dong, ya bulan Agustus saya nonton Blue Lock itu, dan saya akan review Spider-Man yang mungkin udah berbulan-bulan ya saya reviewnya, tapi ya udahlah, it's okay, nggak masalah karena sudah lama juga. Jadi cukup sekian untuk mereview. Sebenarnya mau sekalian tampilin ke ini kan, ke laptop kan, tadi kalian tonton kan, tapi saya pikir teman-teman lebih baik nonton trailernya dulu secara penuh. Saya sudah spillkan 10 detik atau 11 detik pertama tadi. Kalian tonton trailernya sampai penuh. Sepertinya habis itu pause dulu, terus nonton video saya, lanjut lagi. Nanti kalian akan sefrekuensi dengan saya, karena ya itu tadi. Sisi bagusnya adalah sedikit mirip, sisi jeleknya adalah ekspektasi kalian terhadap anime itu akan terpatahkan di live action ini. Saya sudah cukup muak dengan live action ini karena saya sudah dikecewakan oleh Samurai X. Saya sudah dikecewakan oleh One Piece. Oke lah, One Piece masih oke lah, cuman ada beberapa yang saya kecewa gitu terhadap One Piece. Kita tunggu season 3-nya One Piece, kita tunggu. Kalau Samurai X sudah skip ya. Itu aja sih. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Beda sama yang kemarin, chapter 3 itu yang agak lama, chapter 2 agak lama, chapter 1 juga agak lama karena ini kembali ke format awal, yaitu video 10 menitan.
Besok saya akan membahas sesuatu hal yang berhubungan dengan YouTube ini, berhubungan dengan eh, bukan memperdaya, berhubungan dengan YouTube dan berhubungan dengan disiplin. Itu kira-kira begitu teman-teman. Nantinya banyak hal yang saya akan komentarin. Salah satunya adalah sebenarnya mau bahas lagi, tapi sudah saya bahas beberapa video ke belakang, yaitu tentang suicidal uh, di jembatan yang sama. Saya sudah bahas tentang berceritalah, itu sebuah segmen khusus tentang berceritalah. Tapi saya males bahas lagi karena ya mau apain juga, setiap manusia itu punya masalah pribadi masing-masing, dan cara terbaik untuk meredam masalah adalah bercerita. Dan teman-teman ini adalah teman-teman yang kurang beruntung untuk bercerita. Teman-teman ini tidak punya tempat, tidak punya inisiatif. Tidak menyalahkan teman-teman ini, tapi kan teman-teman ini tuh harusnya kalau tidak punya teman ke yang apa itu. Itu kenapa kalau teman-teman perhatikan, mungkin saya tidak akan menunjukkan beberapa video yang lalu saya menunjukkan bahwa saya ke gereja, dan itu adalah salah satu cara saya untuk meredam itu. Coba bayangkan kalian di tempat ini, saya tidak akan menyebutkan merantau, karena bagi saya adalah merantau itu sesuatu yang hasil, sesuatu yang harus kuat tempur. Enggak, saya tidak sekuat itu, dan saya tidak selemah itu. Saya itu ditanggung. Nah, itu tanggung. Mau dihantam keras ayo, mau dihantam lemah ayo. Nah, apalagi teman-teman merasakan seperti saya, jauh dari rumah, jauh dari teman, jauh dari kekayaan. Nah, itu adalah salah satu cara saya untuk meredam stres adalah ya ini, bikin YouTube yang akan saya bahas besok tentang panggung, lalu tentang bagaimana cara saya untuk harus tetap bergerak meskipun meminimalisir gerakan, harus tetap bergerak dan tetap hidup. Itu yang saya akan bahas besok. Masalah nanti dapat uang atau tidak, yang penting saya tetap berusaha. Jadi kalau teman-teman punya rezeki lebih, saya akan tetap berusaha terus rezeki lebih untuk menyemangati saya agar tetap terus berkarya dan bekerja. Tugas saya di sini adalah belajar, berkarya dan bekerja. Nanti kalau sudah mungkin di atas tahun atau di atas 2 tahun saya akan balik itu bekerja, berkarya dan belajar. Kenapa belajar? Kenapa terbalik-balik ini? Nanti saya akan spill. Nanti saya akan jelaskan. Jadi cukup sekian teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk klik link di bawah, klik link di atas. Mungkin kalau ada ya di bio. Sampai jumpa di besok. Saya akan bahas stage. Bye.